Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Azrianti Ishamia dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Tema ini penting banget loh, karena psikologi transpersonal itu bukan cuma ngomongin perilaku manusia, tapi juga menyinggung dimensi spiritual dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi ini kayak membuka jendela baru dalam psikologi, dari sekadar sakit jiwa ke arah potensi jiwa. Kalau biasanya kita tahu psikologi itu fokus pada perilaku, pikiran, atau emosi. Transpersonal psikologi ini melampaui batas itu semua. Kata trans berarti melampaui, dan personal itu artinya diri atau ego. Jadi ini ilmu yang mencoba menjawab bagaimana manusia bisa berkembang melampaui ego, menemukan spiritualitas, bahkan mengalami kesadaran yang lebih tinggi. Ciri khasnya tentu integrasi spiritual dengan sains psikologi modern. Tokoh pertama, Abraham Maslow. Kita kenal dia lewat teori hierarki kebutuhan. Biasanya kita stop di aktualisasi diri, tapi Maslow menambahkan level tertinggi, yaitu self-transcendence. Jadi bukan cuma menjadi versi terbaik diri kita, tapi juga menyatu dengan sesuatu yang lebih besar dari diri. Entah itu Tuhan, alam semesta, atau nilai-nilai universal. Konsep lain yang keren dari Maslow adalah peak experience. Momen singkat di mana kita ngerasa sangat damai, bahagia, dan terhubung dengan sesuatu yang transenden. Lanjut, Stanislav Grof. Beliau ini sering disebut Godfather of Psychedelic Psychotherapy. Dia dikenal dengan metode holotropic breathwork, yaitu latihan pernapasan yang bisa membawa seseorang ke kondisi kesadaran non biasa. Dia juga mengenalkan konsep spiritual emergency, yaitu krisis psikologis yang sebenarnya proses transformasi spiritual. Jadi bukan gangguan mental semata, tapi pintu menuju pertumbuhan. Kalau bicara Jung, pasti kita ingat collective unconscious dan archetypes. Jung percaya bahwa kita semua terhubung dalam level bawah sadar kolektif. Dia juga orang pertama yang memakai istilah transpersonal. Menurut Jung, individu harus melalui proses individuation, menyatukan sisi sadar dan tak sadar, untuk mencapai keutuhan jiwa. Jadi, perjalanan psikologis itu juga perjalanan spiritual. Assagioli adalah bapak psikosintesis. Dia melihat manusia bukan cuma kumpulan insting bawah sadar, seperti kata Freud, tapi juga punya higher self atau diri yang lebih tinggi. Visinya itu holistik, yakni menyatukan aspek psikologis, biologis, sosial, dan spiritual. Konsep utamanya ialah kehendak atau will adalah kunci untuk mengarahkan hidup kita menuju pertumbuhan transpersonal. Kalau ada yang disebut Einstein-nya, studi kesadaran, itu Ken Wilber. Dia terkenal dengan akal model, yakni all quadrants, all levels, all lines, all states, all types. Sederhananya, dia bikin peta lengkap perkembangan manusia, mulai dari personal, personal, hingga transpersonal. Jadi kita bisa memahami spiritualitas bukan sekadar mistik, tapi dalam kerangka ilmiah yang sistematis. Charles Sturt adalah ilmuwan yang serius meneliti altered state of consciousness atau kondisi kesadaran yang berubah, misalnya lewat meditasi, mimpi, atau pengalaman spiritual. Dia juga memperkenalkan ide state specific science, ilmu yang dibangun berdasarkan kondisi kesadaran tertentu. Misalnya, ilmu yang dipelajari saat meditasi dalam bisa berbeda dari ilmu biasanya. James Fadiman adalah salah satu pionir riset psychedelics, termasuk microdosing LSD yang sekarang lagi tren dalam psikologi modern. Dia juga mendirikan Institute of Transpersonal Psychology. Filosofinya menarik, teman-teman. Psychedelic bukan bikin orang halu, tapi membuka pintu kesadaran yang biasanya tertutup. Jadi bukan pelarian, melainkan eksplorasi diri. Selain tokoh besar tadi, ada Huston Smith yang menjembatani antara agama-agama dunia dengan psikologi.
ada Anthony Switch yang ikut mendirikan Journal of Transpersonal Psychology, serta ada Milos Fitch dan Sonia Margulies sebagai tim awal pengembang bidang ini. Kalau kita analisis ya teman-teman, psikologi transpersonal ini menggeser paradigma psikologi yang awalnya dari fokus pada patologi jadi fokus pada potensi manusia, dari reduksionisme jadi holisme, dari materialisme jadi mengakui spiritualitas. Metodologinya juga kreatif ya teman-teman, seperti penelitian pengalaman langsung dan state specific science. Kesimpulannya, tokoh-tokoh ini membuka jalan baru bagi psikologi untuk mengakui sisi spiritual manusia. Dari Maslow, Jung, Grof Wilber, sampai Fadiman, mereka menegaskan bahwa kesehatan jiwa bukan sekadar bebas dari penyakit, tapi juga bagaimana kita bisa bertumbuh, terhubung, dan melampaui diri. Dan menurut saya, inilah relevansi transpersonal psikologi di era modern, yakni menjawab krisis mental global dengan memasukkan dimensi spiritual yang selama ini diabaikan. Mungkin ini yang bisa Ranti sampaikan, kurang dan lebih aku mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.